Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tony Ferdian Apriliano dari kelas Ekonomi Syariah K semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, tugas Fatwa dan Regulasi Ekonomi Syariah yang bertema Tata Perundang-undangan Hukum di Indonesia, dan saya mengambil isu tentang rekonstruksi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pendahuluannya, negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dan dengan kedaulatan tinggi, berada di tangan rakyat dan berdasarkan hukum. Pelaksanaan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan masyarakat sebagai bagian dari negara dalam hubungannya harus mematuhi hukum positif dan hukum yang berkembang serta hidup di kalangan masyarakat. Hal ini bersesuaian dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selain sebagai negara kesatuan, Indonesia juga menganut ajaran negara kesejahteraan dan dapat disebut sebagai negara hukum demokratis. Di Indonesia terdapat satu pemerintah yang berdaulat atas negara kesatuan Indonesia, yaitu pemerintahan pusat sebagai pemerintahan tertinggi yang dapat memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan negara tersebut. Sedangkan peraturan perundang-undangan tertinggi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan paparan di atas, dalam ilmu perundang-undangan terdapat teori hierarki. Teori ini menyatakan bahwa suatu sistem hukum ditata secara bertingkat-tingkat dan berjenjang seperti sebuah anak tangga. Hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain disebut sebagai hubungan super dan subordinasi dalam konteks spasial. Norma yang menentukan perbuatan norma lain adalah superior dan norma yang dibuat adalah interior. Tata hukum merupakan suatu hierarki yang dihubungkan antara satu dan lainnya. Kesatuan norma ini membuktikan bahwa pembuatan norma dibatasi oleh norma lain yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Validitas keseluruhan tata hukum yang berbentuk kesatuan menjadi dasar dalam pembentukan norma yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas: yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya dalam pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dalam pasal 7 ayat 1. Hal ini bermakna bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 dijadikan sebagai norma dasar atau peraturan dasar yang membawahi seluruh peraturan yang ada di bawahnya. UUD 1945 memiliki konsekuensi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, dan materi yang terkandung dalam UUD 1945 menjadi sumber dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya. Nimatul Huda menyatakan bahwa jika peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan di atasnya, maka peraturan tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan atau batal demi hukum. Menyoroti dinamika hierarki perundang-undangan di Indonesia telah mengalami perubahan. Perubahan fundamental adalah berubahnya sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Salah satu perubahannya adalah terdapat pergeseran kedudukan kelembagaan negara.
UUD 1945 pasca amandemen menyatakan bahwa kedudukan lembaga negara dalam posisi yang sejajar dengan lembaga lainnya. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa kedudukan ketetapan MPR berada di atas undang-undang dan menempatkan kembali ketetapan MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, menurut Zaka Firman Aditya, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat ketidakjelasan antara peraturan presiden dengan peraturan pemerintah yang berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan kedudukan peraturan menteri, kedudukan peraturan lembaga negara, dan peraturan desa. Perbaikan dan rekonstruksi hierarki peraturan perundang-undangan diperlukan di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Indonesia yang menganut prinsip negara hukum memerlukan peraturan perundang-undangan yang mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik, khususnya di bidang hukum. Menurut Maria Farida Indrati dalam Otong Syuhada, keberadaan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia merupakan sebuah sistem untuk menjaga adanya konsistensi dan ketataan asas dalam hukum positif di Indonesia. Larangan terdapat pertentangan antara suatu norma dengan norma yang lain semata demi memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat. Makna tata urutan atau hierarki atau tingkatan dalam tata hukum perundang-undangan adalah: yang pertama, peraturan hukum atasan merupakan dasar hukum pembentukan peraturan hukum bawahan. Yang kedua, peraturan hukum bawahan merupakan pelaksanaan peraturan hukum atasan. Oleh karena itu, kedudukannya lebih rendah dan materi muatannya tidak boleh bertentangan. Yang ketiga, manakala terdapat dua peraturan perundang-undangan dengan materi muatan mengatur materi sama dan dengan kedudukan sama, maka berlaku peraturan perundang-undangan baru. Sedangkan menurut Hirman, penataan norma yang tepat dalam suatu sistem akan menjadikan tugas dan fungsi kenegaraan baik dalam hal menjalankan undang-undang akan lebih terkoordinasi dan terorganisir dalam rangka pencapaian tujuan negara yang diinginkan. Norma yang tumpang tindih dapat dihindari dengan adanya penataan yang tersistem, tersusun, dan terkoordinasi dengan baik, sehingga tugas dan fungsi kenegaraan akan berjalan dengan baik dan tidak saling bertentangan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah: yang pertama, bagaimana sejarah hukum dan tata perundang-undangan hukum di Indonesia. Yang kedua, bagaimana rekonstruksi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Langsung saja memasuki ke pembahasannya, yaitu yang pertama, sejarah hukum dan tata perundang-undangan hukum di Indonesia. Ilmu perundang-undangan terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan perundang-undangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis dengan metode tertentu dan digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut. Sedangkan perundang-undangan merupakan suatu aturan berupa undang-undang yang tertulis dan memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk serta ditetapkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang melalui prosedur pembentukan perundang-undangan yang telah ditentukan. Menurut Ahmad Reddy, ilmu perundang-undangan memiliki arti sempit dan luas. Ilmu perundang-undangan dalam arti sempit memiliki makna pengetahuan yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu yang digunakan untuk menerangkan gejala tertentu pada bidang pengetahuan tertentu. Sedangkan dalam arti luas dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari mengenai jenis dan hierarki perundang-undangan, asas-asas peraturan perundang-undangan, proses atau tahapan pembentukan perundang-undangan, metode pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan beberapa literatur disebutkan bahwa sejarah tata perundang-undangan Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, baik sejak sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, tata perundang-undangan di Indonesia mengalami 4 kali perubahan,
yaitu pada ketetapan MPRS nomor XX-MPRS tahun 1966, ketetapan MPR RI nomor 3 MPR 2000, tahun 2000, Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Keempat, tata perundang-undangan tersebut memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup mencolok. Pada awal kemerdekaan, hierarki peraturan perundang-undangan belum terbentuk dengan jelas. Masih terdapat undang-undang peninggalan Belanda seperti Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia atau AB yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan umum tentang peraturan perundang-undangan. Seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa perkembangan tata perundang-undangan, yaitu tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 tentang peraturan tentang jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Peraturan-peraturan pemerintah pusat yaitu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri. Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 ikut memberikan dampak pada hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun setelah Dekret Presiden 1959 justru terdapat kerancauan pada materi muatan dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pasalnya dalam Dekret Presiden 1959 terdapat permintaan yang mengizinkan Presiden mengeluarkan peraturan-peraturan yang tidak diatur dalam Undang-Undang 1945, yaitu tentang penetapan Presiden, peraturan Presiden, peraturan pemerintah untuk melaksanakan peraturan Presiden, keputusan Presiden, peraturan Menteri, dan keputusan Menteri. Pada tahun 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS mengeluarkan Tetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966 tentang sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Ketetapan ini dikeluarkan atas dasar pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, tuntutan rakyat mengenai pelaksanaan UUD 1945 yang murni dan konsekuen. Yang kedua, perlu adanya perincian dan penegasan mengenai sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan RI dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian dan keserasian hukum serta kesatuan tafsiran dan pengertian mengenai Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945. Yang ketiga, bahwa memorandum DPR tertanggal 9 Juni 1966 yang telah diterima secara bulat oleh DPR memuat perincian dan penegasan termaksud sebagai hasil peninjauan kembali dan penyempurnaan dan Memorandum MPRS tanggal 12 Mei 1961 nomor 1168-U-MPR-S-61 mengenai penentuan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia. Adapun isi ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966 sebagai berikut. Yang pertama, sumber tertib hukum yang dimaksud adalah A. Pancasila, B. Demokrasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, C. Dekret Presiden 1959, D. Undang-Undang Dasar 1945, E. Surat Pemerintah 11 Maret 1966. Yang kedua, tata urutan perundang-undangan yaitu dimulai dari yang paling atas yaitu Undang-Undang Dasar 1945, lalu ketetapan MPR, dan diteruskan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, selanjutnya peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan yang terakhir peraturan pelaksana seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lain. Ketetapan MPRS tersebut memiliki dua makna yang penting. Pertama, sebagai sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah Pancasila yang ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dan yang kedua, memperjelas dan mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan tingkat pusat untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembentukan lembaga-lembaga negara. Ketetapan MPRS tersebut telah memberikan dampak yang cukup signifikan pada tata perundang-undangan di Indonesia.
namun masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang seharusnya tidak ada pada ketentuan tersebut. Pada sidang umum MPR tahun 2000, MPR menetapkan ketetapan MPR RI nomor 3/MPR/2000 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan RI yang dilatar belakangi oleh berbagai masalah yang terdapat dalam ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966, yaitu adanya peraturan yang masih rancu sehingga tidak bisa digunakan sebagai landasan perundang-undangan dan adanya dorongan dari berbagai daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang menempatkan peraturan daerah dalam hierarki perundang-undangan. Adapun tata perundang-undangan dalam ketetapan MPR RI nomor 3/MPR/2000 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan yang terakhir Peraturan Daerah. TAP MPR nomor 3/MPR/2000 meletakkan Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. UUD 1945 dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan menempati posisi paling tinggi. UUD 1945 dijadikan sebagai hukum dasar tertulis negara Republik Indonesia yang memuat dasar serta garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Ketetapan MPR menempati urutan kedua sebagai pelaksana tugas kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR. Perbedaan utama dalam TAP MPR nomor 3/MPR/2000 dengan ketetapan MPRS pada masa sebelumnya adalah: yang pertama, adanya tambahan peraturan daerah sebagai salah satu langkah untuk menciptakan otonomi daerah yang lebih luas dan memiliki landasan hukum yang jelas. Yang kedua, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu ditempatkan di bawah undang-undang. Diletakkannya Perpu di setingkat di bawah undang-undang menyebabkan perbedaan muatan materi dalam Perpu. Hal ini menimbulkan permasalahan baru, yaitu Perpu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi pemerintah dalam mengatasi keadaan genting yang menginginkan menunda maupun mencabut sesuatu undang-undang. Ketiga, peletakan peraturan daerah di bawah keputusan Presiden atau Kepres dan dihapuskannya keputusan Menteri dalam tata urutan perundang-undangan. Selain itu, materi muatan yang tercantum dalam TAP MPR nomor 3/MPR/2000 dianggap terlalu luas karena tidak dibedakan antara Perda Provinsi, Perda Kabupaten, dan peraturan desa. Pada tanggal 24 Mei 2004, DPR dan pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan undang-undangan. UU Nomor 10 Tahun 2004 merupakan penyempurna dari TAP MPR Nomor 3/MPR/2000. Pertimbangan utama dalam pembentukan UU Nomor 10 Tahun 2004 adalah sebagai wujud pembangunan hukum nasional, peningkatan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dan penyesuaian peraturan perundang-undangan dengan hukum ketatanegaraan Republik Indonesia. UU Nomor 10 Tahun 2004 menetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yaitu UUD NKRI 1945, UU Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, dan Peraturan Desa. UU Nomor 10 Tahun 2004 menghapus ketetapan MPR dari hierarki peraturan perundang-undangan, menempatkan Perpu setingkat dengan undang-undang, dan pembagian Perda menjadi 3, yaitu Perda Provinsi, Perda Kabupaten atau Kota, dan Peraturan Desa. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Yang menyempurnakan undang-undang sebelumnya juga masih terdapat beberapa masalah, yaitu yang pertama, peraturan presiden memiliki muatan materi yang hampir sama dengan peraturan pemerintah. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, kekuasaan eksekutif, mempunyai kewenangan yang besar di bidang legislatif dikarenakan presiden memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan pemerintah dan perpres. Jika dilihat dari sisi perpres sebagai produk eksekutif, maka dalam implementasinya cukup dengan peraturan pemerintah. Perpres juga mempunyai muatan materi yang dianggap tidak menentu sehingga memperbesar resiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dipandang memiliki ketidakjelasan dan ketidakpastian tentang jenis peraturan perundang-undangan. Diakuinya keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hierarki peraturan perundang-undangan kembali disempurnakan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menetapkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu yang pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang atau Perpu, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir peraturan daerah kabupaten atau kota. Penyempurnaan yang dilakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu pertama, perbaikan mengenai materi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang menyebabkan kerancauan dan tidak memberikan kepastian hukum. Kedua, teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten. Ketiga, terdapat materi baru yang memerlukan pengaturan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, penguraian materi disesuaikan dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan susunan yang telah ditentukan. Materi muatan tambahan yang ditambah sebagai upaya untuk menyempurnakan undang-undang sebelumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penambahan ketetapan MPR sebagai salah satu hierarki perundang-undangan setelah UUD NRI 1945. Yang kedua, perluasan cakupan perencanaan peraturan perundang-undangan tidak hanya untuk program legislasi nasional dan program legislasi daerah, melainkan juga untuk perencanaan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan perundangan lainnya. Yang ketiga, pengaturan mekanisme pembahasan RUU tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan naskah akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan RUU atau rancangan perda provinsi dan rancangan perda kabupaten atau kota. Pengaturan mengenai keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan, peneliti dan tenaga ahli dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, yang keenam, penambahan teknik penyusunan naskah akademik dalam lampiran 1 undang-undang ini. Perubahan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 antara lain, yang pertama, penambahan ketetapan MPR sesuai dengan peninjauan kembali terhadap peraturan materi dan status hukum ketetapan MPRS dan MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Kedua, penghapusan peraturan desa dari hierarki peraturan perundang-undangan. Ketiga, perluasan materi muatan yang terdapat dalam undang-undang seperti pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI 1945 dan perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang serta telah diatur juga tentang pengesahan perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut atas putusan MK dan pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat. Yang keempat, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam naskah akademik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa
Perda provinsi adalah konun atau peraturan yang berada di Aceh dan perata daerah khusus serta peraturan daerah provinsi yang berlaku di Papua dan Papua Barat, termasuk dalam perda kabupaten atau kota adalah peraturan konon yang berlaku di kabupaten atau kota di provinsi Aceh. Selanjutnya, masing-masing perubahan hierarki peraturan perundangan tersebut memiliki alasan dan pertimbangan masing-masing sesuai dengan rezim pemerintahan yang berkuasa. Pengaturan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia terus dilakukan dalam upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan tujuan negara yang diinginkan. Namun dalam kenyataannya masih terdapat masalah yuridis dalam pembaruan perundang-undangan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang rekonstruksi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan merupakan bentuk keinginan dari pengemban kekuasaan tertinggi yang berdaulat. Maka peraturan perundang-undangan merupakan hukum tertinggi dan satu-satunya sumber hukum. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia mulai ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966, ketetapan MPR RI nomor 3/MPR/2000, UU nomor 10 tahun 2004 dan UU nomor 12 tahun 2011 memiliki kesamaan latar belakang, yaitu untuk menertibkan peraturan perundang-undangan sebelumnya dan sekaligus menyempurnakan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencapai kedaulatan rakyat. Upaya perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan berupa peninjauan ulang, penyesuaian dengan perkembangan zaman, dan perbaikan peraturan yang dinilai tumpang tindih, seperti halnya diketahui dalam ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966 menempatkan Perpu sejajar dengan undang-undang. Pada ketetapan MPR RI nomor 3/MPR/2000 mengalami penurunan tingkat menjadi di bawah undang-undang. Selain itu juga terdapat pencabutan peraturan pelaksana atau peraturan menteri dan instruksi menteri. Dalam TAP MPR RI nomor 3/MPR/2000, selanjutnya dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, kedudukan Perpu dikembalikan sejajar dengan undang-undang. Sementara ketetapan MPR dihapuskan dan ditambahkan rincian tentang peraturan daerah mulai tingkat provinsi sampai peraturan desa. Adapun dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 menetapkan kembali ketetapan MPR dalam tata urutan perundang-undangan dan menghapuskan peraturan desa dalam hierarki perundang-undangan. Menanggapi fakta di atas, dapat diperkirakan perubahan tata perundang-undangan di Indonesia pada masa yang akan datang hanya melalui proses bongkar pasang peraturan perundang-undangan. Namun fokus dalam penelitian ini bukan hanya perihal bongkar pasang peraturan perundang-undangan, melainkan juga mengganti apakah peraturan kedepannya akan menyebabkan kebingungan dan permasalahan baru. Menurut Zaka Firman Aditya dan Muhammad Reza Winata, selain posisi UUD NRI tahun 1945, undang-undang dan peraturan pemerintah yang masih harus dipertahankan, perlu juga mengkaji ulang peraturan-peraturan lainnya seperti yang termuat dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 pasal 8 ayat 1, yaitu peraturan menteri atau tingkat peraturan gubernur dan peraturan bupati, serta perlu peninjauan terhadap ketetapan MPR dan peraturan presiden. UUD NRI tahun 1945 masih tetap dipertahankan sebagai sumber hukum tertulis negara. Adapun pembahasan dari rekonstruksi hierarki perundang-undangan di Indonesia, pertama, kedudukan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang banyak diperdebatkan adalah kedudukan ketetapan MPR dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Pasalnya, dalam perkembangan hierarki peraturan perundang-undangan, ketetapan MPR mengalami penempatan yang cukup mencolok. Berdasarkan hasil keputusan pada TAP MPR nomor 1/MPR/2003
tentang peninjauan kembali materi dan status hukum setiap ketetapan MPRS dan ketetapan MPR tahun 1960 sampai tahun 2002. Terdapat beberapa ketetapan MPR yang masih dipertahankan dan berlaku di Indonesia sebagai salah satu hierarki peraturan perundang-undangan. Harun al-Rasyid berpendapat bahwa TAP MPR tidak dapat dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan atau membuat hal-hal yang bersifat pengaturan. Oleh karena itu, TAP MPR hanya sebatas berisi penetapan. Pandangan yang lain yang sama juga disampaikan oleh Mahfud MD bahwa memposisikan TAP MPR dalam derajat kedua di bawah UUD 1945. Penempatan ketetapan MPR ke dalam jenis hierarki perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ternyata terabaikan karena meskipun ketetapan MPR telah dimasukkan lagi ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dan ditempatkan lebih tinggi daripada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, tetapi faktanya ketetapan MPR belum dijadikan sebagai dasar hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah ketetapan MPR, seperti dalam pembentukan undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Padahal salah satu makna hierarki peraturan perundang-undangan adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau di bawahnya, sehingga materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang kedua, permasalahan kedudukan dan muatan materi peraturan presiden. Keberadaan peraturan presiden dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia merupakan hal yang cukup kontroversial dan mengundang perdebatan dalam rapat panitia khusus RUU pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan menjadi UU Nomor 12 Tahun 2011. DPR berinisiatif menghapuskan Perpres dari daftar hierarki peraturan perundang-undangan karena materi muatannya sama dengan peraturan pemerintah. Bahkan oleh beberapa anggota DPR, Perpres dianggap memiliki materi muatan berupa Beleidsregel atau aturan kebijakan, sehingga tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu, DPR juga mempertanyakan alasan Presiden perlu membuat peraturan mandiri berupa Perpres selain dapat membuat peraturan pemerintah. Padahal dalam sistem ketatanegaraan, Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif, bukan legislatif. Terdapat beberapa alasan terkait usul DPR untuk menghapuskan peraturan presiden dari tata urutan perundang-undangan yaitu antara lain: yang pertama, Perpres dipandang sebagai aturan kebijakan yang bersifat mengikat ke dalam unsur pemerintah. Kedua, Perpres dalam peraturan yang memuat kaidah perintah undang-undang dan melaksanakan perintah peraturan pemerintah pada prakteknya bersifat mandiri dan tidak berisi materi yang ditetapkan. Yang ketiga, UUD NRI 1945 tidak menyebutkan Perpres sebagai jenis perundang-undangan. Dan yang kelima ini, yang keempat maksudnya, pelaksanaan undang-undang cukup melalui peraturan pemerintah. Luasnya cakupan materi Perpres kedepannya harus ada pembatasan dan dengan alasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Menurut Jimli Asidiki, materi keputusan presiden ada yang bersifat mengatur dan ada yang bersifat penetapan administratif dan hanya berlaku untuk sekali waktu. Dikarenakan muatan yang campur aduk, maka perlu adanya pembatasan dan pembedaan dalam Perpres. Pembedaan ini dengan alasan yang pertama, yang memuat kaidah perintah undang-undang dan melaksanakan perintah peraturan pemerintah dan prakteknya bersifat mandiri dan tidak berisi materi yang ditetapkan. Yang kedua, UUD NRI 1945 tidak menyebutkan
perpres sebagai jenis perundang-undangan. Dan yang ketiga, pelaksanaan undang-undang cukup melalui peraturan pemerintah. Kedua dari alasan tadi, yang kedua, pembedaan tersebut penting untuk mempermudah masyarakat dalam memahami perbedaan perpres, sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian dengan norma hukum yang berlaku dan dapat dilawan dengan upaya hukum dan mekanisme yang tepat. Pembahasan yang ketiga yaitu kedudukan peraturan MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK. Jimmy Sidiki dalam Saka Firmansyah memberikan konsep bahwa lembaga negara utama merupakan lapis pertama yang dapat juga disebut sebagai lembaga tertinggi negara, di antaranya Presiden dan Wakil Presiden, DPR, yang ketiga DPD, yang keempat MPR, yang kelima Mahkamah Konstitusi, yang keenam Mahkamah Agung, dan yang ketujuh Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan hierarki dari lembaga negara utama ini, sebenarnya peraturan dari lembaga negara ini juga dapat sejajarkan dengan peraturan presiden berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan dan check and balance, yaitu yang mensejajarkan ketujuh lembaga negara tersebut. Bahasan yang keempat yaitu kedudukan lembaga menteri dan lembaga negara setingkat menteri. Peraturan menteri mendapat kedudukan sebagai peraturan lainnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Keberadaan peraturan menteri tetap diakui undang-undang. Tetap diakui keberadaannya meskipun tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan. Peraturan menteri memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan daerah. Terus yang kelima, kedudukan peraturan gubernur atau kedudukan peraturan gubernur, peraturan bupati atau wali kota. Peraturan gubernur dan peraturan bupati atau wali kota memiliki karakteristik yang sama yang berbeda dengan peraturan menteri dan perpres, yaitu termasuk ke dalam peraturan yang bersumber dari delegasi. Hanya saja kedudukan peraturan gubernur dan peraturan bupati berada di bawah peraturan menteri karena peraturan gubernur dan peraturan bupati merupakan peraturan yang berada di pemerintah tingkat daerah. Peraturan gubernur dan peraturan bupati bersumber dari delegasi yang melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Sementara itu, peraturan di bawah gubernur, bupati, dan wali kota yang dibuat oleh kepala dinas, pejabat eselon, dan kepala SKPD lainnya termasuk ke dalam peraturan kebijakan yang tidak masuk dalam kategori peraturan perundang-undangan. Adapun kekuatan mengikatnya, menurut Bagir Manan, tidak secara langsung mengikat secara hukum tetapi mengandung relevansi hukum. Maksudnya adalah peraturan kebijakan pada dasarnya ditujukan kepada badan atau pejabat administrasi negara sendiri. Jadi yang pertama-tama melaksanakan ketentuan yang termuat dalam peraturan kebijakan adalah badan atau pejabat administrasi negara. Meskipun demikian, ketentuan tersebut secara tidak langsung akan dapat mengenai masyarakat umum apabila dianalisis menggunakan teori hierarki norma sebagaimana yang dijelaskan oleh Hans Kelsen, bahwa semua norma-norma yang telah diakui validitasnya dan mengikat secara umum memiliki jenjang maka peraturan menteri, peraturan gubernur, dan peraturan bupati wali kota yang berlaku juga kepada masyarakat umum seharusnya juga dimasukkan dalam hierarki perundang-undangan. Ya, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Teman-teman bisa download materi yang sudah saya share. Silakan dibaca dan dipahami. Bila belum paham, silakan kita diskusi di grup, karena saya juga masih belajar. Akhiran dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.